pujian dan syukurku bagi Dia, Raja di atas segala raja. Oleh karena kasih dan anugerahnya lah kita ada sampai hari ini. Kekasih Tuhan, satu minggu kita dapat melewatinya, membuktikan bahwa Allah yang Anda dan saya sembah adalah Allah yang hebat dan dahsyat. Tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang senantiasa ada di tengah-tengah kita. Dan kekasih Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama-sama memuji mengagungkan Dia, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, Bapa pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan Anda dan saya rupa dan gambarnya, supaya olehnya kita dapat mempermuliakan Dia sepanjang umur hidup ini. Karena itu, tim pemuji dan penyembah yang hebat hari ini bersama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan di Kaya Mori bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Semua kita bersuka cita, amin. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita boleh kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Mari berikan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu Bapa. Kami sembah, kami tinggikan namamu.
Kami sungguh bersyukur Tuhan atas perkenanan-Mu pada pagi hari ini sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan bersorak-sorai, memuji, meninggikan nama Tuhan melalui puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Semua kita bersuka cita, amin Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi hari-hari ini, bahkan di saat keadaan pandemi yang kita ketahui semakin melonjak, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita selalu ada bersama-sama dengan kita, amin. Dialah kekuatan kita dan sumber pengharapan kita, amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Oleh sebab itu mari kita mau tinggikan Tuhan, katakan di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, sungguh Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Membawa puji
Seluruh hidupku
Kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pemimpin penuntun dalam perjalanan hidup kita. Kita tundukkan kepala, bersatu dalam doa. Bapa, pujian dan syukur kami kepada Engkau, Tuhan pencipta langit dan bumi, alam semesta, di mana Engkau menempatkan kami di atasnya, supaya kami dapat hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan ketetapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu telah membawa kami kembali dalam channel ini untuk kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, inspirasi perjalanan hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan pemberitaan Injil hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Baik kekasih Tuhan, sadar atau tidak, percaya atau tidak, sejak tahun 2020 sampai hari ini, artinya kita telah melewati 1 tahun 6 bulan dan kita sedang berada di bulan Juli 2021. 1 tahun setengah membuktikan penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kita sampai hari ini. Anda dan saya percaya bahwa oleh karena Dialah kita bisa dijagai, dilindungi, dipelihara. Karena Dia, karena kasih-Nya, karena pertolongan-Nya. Nah, kekasih Tuhan, pada hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita sekalian, dan sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kita sekalian untuk memberitakan Injil. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajarkanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai
pada kesudahan zaman. Wow, bagian terakhir dari ayat ini, Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-20b, ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, sampai kesudahan zaman ini, sampai bumi ini berlalu. Berarti ada jaminan dari Tuhan bahwa Anda dan saya disertai. Kekasih Tuhan, betapa tidak, saya memiliki sebuah pengalaman yang baru saja terjadi kurang lebih 3 hari yang lalu. Kurang lebih 7 hari, 1 minggu yang lalu. Nah, kekasih Tuhan, seminggu yang lalu saya sedang berada di belakang rumah dan biasa di belakang rumah kan ada pohon bambu. Ceritanya kalau orang daerah kan senang nebang-nebang, dan kebetulan di belakang rumah ada pohon bambu. Bambu itu sangat sulit untuk ditebang karena saling silang satu dengan bambu yang lainnya. Maka yang saya lakukan, saya panjat saudara di pertengahan. Dan tahukah Anda, pada potongan bambu, 3 bambu yang saya mau potong, ya, bambu yang ketiga, waktu saya sedang berdiri di salah satu bambu, saya kepleset saudara, dan jatuh kurang lebih tingginya 5 meter. Dan bagian atas kuping kanan saya ini sobek dan harus mendapat jahitan sebanyak 6 jahitan. Anda pasti ngeri juga mendengar cerita ini. Kenapa? Waktu saya menebang di atas, beberapa pengurus gereja sudah datang ke sana dan melihat bahwa tempat di mana saya jatuh ada tunggul-tunggul sisa bambu yang masih berdiri, saudara. Artinya, kalau saya jatuh tepat di atasnya, pasti menusuk tubuh saya. Tapi tahukah Anda, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Jadi artinya, Tuhan tidak pernah berdiam untuk menolong Anda dan saya. Karena itu kekasih Tuhan, jalani hidup bersama Dia saja. Dan hari ini saya bisa berbicara di hadapan Anda, membuktikan bahwa penyertaan Tuhan sempurna dan nyata. Nah, kekasih Tuhan, yang saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan buat kita sekalian pada hari ini, sadarlah bahwa Allah berada bersama Anda dan saya. Allah yang maha hadir, Allah yang omnipresence, adalah Allah yang ada di segala tempat, di segala waktu, dalam segala keadaan. Karena itu Anda dan saya harus mampu menyadari kehadirannya, mampu merasakan keberadaannya dalam hidup kita. Beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian pada hari ini, sehubungan dengan kehadiran Allah dalam hidup kita, keberadaan Allah dalam hidup Anda dan saya. Dia bersama-sama dengan kita. Bagian yang pertama, untuk menyadari bahwa Allah bersama kita adalah menyadari keberadaannya. Tadi saya sudah sampaikan buat kita sekalian. Nah, bagaimana cara Anda dan saya menyadari keberadaannya? Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5, 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup bukan karena, saya ulangin sekali lagi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, kekasih Tuhan, hidup kita ini adalah hidup karena percaya kepada Dia, bukan karena melihat. Berarti Anda dan saya sadar dalam keberadaan Allah atas hidup kita. Hidup kita ini bukan karena melihat, tapi karena percaya bahwa keberadaan Allah itu sungguh nyata dalam hidup kita. Sesuai dengan apa yang tadi saya sudah sampaikan kepada kita sekalian, bahwa kalau bukan karena Allah yang menolong, mungkin saya tidak berdiri di hadapan Anda hari ini. Berarti Allah kita adalah Allah yang hebat.
melihat pengalaman Sadrak, Mesak, dan Abednego, dapur api. Pengalaman dari Daniel, gua singa. Bukankah itu menjadi bukti nyata pertolongan Allah ada bagi umatnya? Pertolongan Allah ada bagi Anda dan saya, sehingga Anda dan saya 1 tahun 6 bulan lebih kita ada sampai hari ini. Dialah yang menjagai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karenanya, mari kita menyadari keberadaan Allah. Sadar keberadaan Allah. Kita harus berjalan dengan iman dan bukan dengan apa yang kita lihat. Berjalan dengan percaya bukan karena melihat. Anda dapat melihat Allah hanya dengan percaya, yaitu imanmu kepada Dia. Bagian yang kedua, bagaimana Anda dan saya dapat menyadari keberadaan Allah? Alkitab mencatat di dalam Yesaya pasalnya yang 49 ayatnya yang ke-15. Kepada Nabi Yesaya, Allah menyatakan bahwa seorang perempuan dapat meninggalkan bayi yang disusuinya. Perhatikan baik, tetapi Allah tidak meninggalkan kita. Seorang wanita dapat meninggalkan bayi yang disusuinya, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Berarti kita harus benar-benar sadar bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Dia ada di dalam kita, Dia tinggal di dalam kita. Dan sedia kala saya selalu memetik ayat dari Yohanes pasalnya yang ke-15. Tinggallah di dalam Dia, maka engkau akan berbuah banyak. Artinya, Allah di dalam kita, kita di dalam Dia, maka engkau akan berbuah banyak. Bukankah kalau Allah itu ada di dalam kita, kita merasakan penyertaannya? Karenanya kekasih Tuhan, sadarilah bahwa keberadaan Allah adalah nyata di setiap saat dan waktu. Kalau seorang wanita yang sedang menyusui bayinya, dia dapat meninggalkan bayinya. Kita tahu bersama bahwa hari-hari ini kejahatan yang seperti ini sedang melanda dunia. Seorang yang melahirkan anak, seorang wanita yang melahirkan anak, dibuang, ya, ditaruh dalam kardus lalu ditinggalkan. Itu manusia. Dia tidak menyusuinya lagi. Dia tinggalkan. Tapi Allah yang Anda dan saya sembah, nyata Dia tidak akan meninggalkan Anda dan saya. Karena itu sadarilah hal ini. Poin yang ketiga, bagaimana kita menyadari keberadaan Allah? Di dalam Bilangan pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-11. Bilangan pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-11 berkata begini. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat kulakukan di tengah-tengah mereka. Keraguan bangsa Israel mungkin menjadi sebuah pernyataan mewakili beberapa kita yang hari-hari ini kurang percaya dengan kehadiran Allah. Diingatkan kepada kita sekalian, nak, berapa lama lagi engkau tidak percaya? Aku sudah melakukan tanda-tanda ajaib, aku sudah melakukan tanda-tanda mujizat, aku telah memperlihatkan kepadamu di mana laut terbelah jadi dua. Aku telah memperlihatkan kepadamu tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. 10 tulah di Mesir aku lakukan, membuktikan bahwa aku adalah Tuhan yang telah menciptakan bumi ini. Seperti apa yang aku mau, aku dapat lakukan. Karenanya, berapa lama lagi engkau tidak percaya kepadaku? Berapa lama lagi engkau ragu terhadap keberadaanku? Saya percaya Anda dan saya yang sedang berada dalam channel ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Ketahuilah, Dia sungguh-sungguh nyata. Keberadaannya di antara kita, di tengah-tengah kita, bahkan tinggal di dalam kita itu nyata. Jadi, kekasih Tuhan, jangan ragukan Tuhan dalam hidup ini. Percaya saja.
keberadaannya nyata. Saya ulangin sekali lagi, keberadaannya nyata. Jadi kalau Allah yang nyata keberadaannya itu ada, bahkan tinggal di dalam kita, lalu apakah akan membuat Anda selalu berbuat kesalahan, selalu berbuat dosa? Kalau Anda dan saya masih sering-sering melakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa, itu menjadi salah satu tanda bahwa engkau tidak merasakan kehadiran dan keberadaan Allah dalam hidup Anda dan saya. Karena itu, sadarlah keberadaannya senantiasa nyata bagi kita sekalian. Nah, kekasih yang saya cintai di dalam Kristus Yesus Tuhan, sadar bahwa Allah berada bersama kita. Poin yang pertama tadi, kita harus menyadari keberadaan Allah, dan ada 3 bagian yang saya sudah sampaikan. Yang pertama, menyadari keberadaannya, percaya walau tidak melihat. Yang kedua, menyadari bahwa ia memegang janjinya. Ia tidak meninggalkan engkau dan saya. Yang ketiga, keberadaan Allah harus nyata dalam hidup kita, bahwa pertolongannya setiap saat selalu ada. Tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat, pertolongannya di tengah-tengah keberadaan yang tidak menentu, Anda dan saya ditolongnya. Jadi, bagian yang telah kita dengar ini menjadi bukti nyata keberadaan Allah dalam hidup kita. Lalu kekasih Tuhan, sadar bahwa Allah itu berada bersama kita. Apa untungnya? Untungnya adalah kita dapatkan. Untungnya apa yang kita dapatkan jika kita menyadari keberadaan Allah dalam hidup ini. Untungnya adalah kita tidak takut apapun. Roma pasal 8. Roma pasal 8. Ayatnya yang ke-31 firman Tuhan. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 31. Begini bunyinya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah ada di pihak Anda dan saya, siapa yang dapat melawan kita? Apakah Anda masih percaya bahwa Allah yang memihak kepada kita, keberpihakannya ada pada kita, dan Dia adalah penguasa di atas segala-galanya, penguasa atas segala makhluk, atas seluruh bumi ini, bahkan atas alam semesta, atas matahari, bulan, bintang, atas planet-planet. Dia yang menciptakannya, Dia yang mengaturnya. Dan kalau Dia ada di pihak kita, apa yang kita perlu takutkan? Kekasih Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita mendapatkan keuntungan jika kita sadar akan keberadaannya. Maka kita tidak perlu takut, karena kita akan selalu menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam hidup ini. Bagian yang kedua, apa keuntungan kita jika kita menyadari keberadaan Allah? Kita akan terlatih dalam setiap keadaan yang Allah izinkan terjadi atas hidup kita. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kadang masalah dan persoalan datang dalam hidup ini, silih berganti. Dan kekasih Tuhan, kalau kita tidak menyadari keberadaan Allah,
maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak percaya Dia sungguh-sungguh. Oleh karenanya, kekasih Tuhan, Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20-21 berkata begini. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow, pernyataan Ayub ini menjadi bukti bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini, Rasul Paulus juga berkata, bukan aku, melainkan Kristus di dalam aku. Kutipan kalimat yang dikatakan oleh Ayub sebelum ucapan dari Rasul Paulus menjadi bukti nyata bahwa hidup kita ini bukan milik kita, saudara. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali. Jadi kekasih Tuhan, yang baik atau yang buruk, itu tidak akan pernah membuat Ayub menyerah. Lalu berkata, Tuhan, mengapa aku harus mengalami penderitaan yang seperti ini? Tapi dia akhirnya berkata, masalah, tantangan, persoalan apapun yang aku alami, biarkanlah itu semua. Aku kembalikan bagi puji hormat, kemuliaan nama Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, kalau Anda menghadapi masalah dan persoalan, tidak perlu mengeluh. Tetaplah percaya kepadanya. Kalau Anda menghadapi berbagai-bagai pencobaan, seperti yang saya sampaikan waktu yang lalu, itu adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan. Karenanya kekasih Tuhan, mari kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang paling beruntung dalam hidup ini, ketika kita menyadari keberadaan Allah dalam hidup ini. Dan yang terakhir kekasih Tuhan, kita akan berjalan dengan penuh tanggung jawab karena matanya menjelajah seluruh bumi. Nah, kekasih Tuhan, kita percaya bahwa Alkitab yang Anda dan saya percayai ini adalah firman Allah yang selalu mengingatkan kita untuk melihat, untuk mengalami bahwa pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, Allah pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan Anda dan saya milik kepunyaannya. Oleh karenanya, biar firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, kita tetap berjalan penuh tanggung jawab, merasakan, mengalami bahwa hanya karena Tuhanlah yang memampukan Anda dan saya untuk tetap melewati, menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Nah, kekasih Tuhan, bagian akhir yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian, hari-hari ini di COVID bagian yang kedua, ini adalah sebuah tantangan yang lebih besar dari yang pertama. Ketakutan yang pertama bagi kebanyakan orang, termasuk mungkin Anda dan saya, telah kita lewati. Karena kita melihat, merasakan, mengalami pertolongan Tuhan. Bagian yang kedua datang dan lebih berat tantangannya. Kekasih Tuhan, saya ingin berkata kepada kita hari ini, tetaplah percaya kepada Dia. Karena Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya. Dia ada di dalam kita.
Dan kalau kita menyadari keberadaannya, kita adalah orang-orang yang paling beruntung dalam hidup ini. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah kita dilindungi, kita diberkati, yang berusaha, usaha tetap jalan, mungkin kantor libur, tapi Tuhan akan tetap buka jalan buat Anda dan saya. Saya percaya melalui ibadah hari ini, berkat limpah atas hidup kita sekalian nyata. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada firman-Mu yang merupakan pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, tetap menjadi kekuatan yang tidak hanya seimbang, tapi nyata sampai hari ini Tuhan. Karenanya aku berdoa buat semua kami yang ada di tempat ini, demikian juga untuk umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, biar berkat-Mu melimpah ke atas kami sekalian. Terpuji Engkau, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman pertama, ibadah hari Minggu yang akan dilaksanakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat melalui live streaming channel YouTube GBI Narwastu. Kami juga mengundang seluruh jemaat GBI Narwastu untuk mengikuti doa malam pada hari Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dan link akan dikirimkan melalui WA Group atau ada di deskripsi channel YouTube ini. Untuk seluruh pemuda GBI Narwastu, kami juga mengundang untuk melakukan ibadah Gold Generation Youth pada hari Sabtu jam 19.00 yang akan diadakan melalui Zoom meeting. Untuk mendukung pelayanan Gereja Betel Indonesia Narwastu, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan ke rekening yang ada di sebelah saya. Adalah sebuah sukacita kita dapat mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Jangan sampai kelewatan ya. Saya Niwayang Cynthia Wahyuni. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kekasih Tuhan, kita telah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa, minggu yang akan datang kita akan kembali beribadah, memuji dan mengagungkan Tuhan dalam ibadah live streaming, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Mari kita sama-sama berdiri di hadapannya dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita tundukkan kepala, bersatu dalam doa. Bapa, segala pujian dan penghormatan kami kembalikan kepada Engkau, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang telah menjaga, melindungi kami sampai hari ini. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka ada dalam penjagaan perlindungan-Mu Tuhan. Mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka ada dalam jaminan Tuhan. Mereka yang berbisnis, yang bekerja, mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Karenanya ya Bapak, aku berdoa untuk semua umat-Mu, dijaga kesehatannya, keluarganya dibangun, keharmonisan tetap ada. Anak-anak dari umat-Mu akan menjadi generasi yang mencintai Tuhan dan generasi yang mengalami keberkatan yang tidak akan pernah berakhir dalam hidup ini. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk semua umat-Mu yang beribadah hari ini, dan biar berkat-Mu melimpah ke atas kami sekalian. Karenanya kekasih Tuhan, mari tadahkan tangan-Mu kepada Bapa di sorga, dan lihatlah dia dengan iman dan percaya-Mu bahwa Ia yang telah memberkati Abraham, Ishak dan Yakub akan memberkati engkau dan saya. Karena itu terimalah olehmu anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih Kristus Yesus Tuhan, yang telah menyelamatkanmu, membawamu kepada kehidupan kekal, tidak membiarkanmu berjalan sendirian, karena Roh Kudusnya menyertaimu.
mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Amin.